Kalau polisi mau serius mengusut kasus ini, usutlah dari hulu, usutlah dari nol. Dari awal dulu. Dari awal. Rudiana. Betul. Bisa-bisa itu pelapornya Rudiana ketahuan itu. Jangan-jangan Aep juga pelakunya ada di lokasi kejadian. Jangan-jangan Pak Rudiana juga tahu bahwa ini sebenarnya meninggal ini karena pembunuh. Terus kemudian diskenariokan pemicu awalnya ya pelapornya itu Rudiana, sehingga klien kami jadi dicari-cari. Polda Jabar harus meminta maaf juga secara khusus. Betul, harus meminta maaf dong Bapak Kapolda harusnya. Jangan dikira kalau kemudian anak kuli bangunan yang ditangkap, anak kuli bangunan yang dipaksakan untuk tersangka, jangan dikira diam saja. Assalamualaikum Bang Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Bang. Ini akhirnya tim Peggy Setiawan memenangkan Prapit dan tersangka Peggy dibatalkan demi hukum. Jadi udah bebas sekarang lagi ya Bu ya Bang ya. Ya, alhamdulillah ya. Jadi seperti yang podcast terdahulu ya. Saya sangat yakin kan bahwa Peggy Setiawan ini bukan pelakunya dan terbukti kan? Iya betul. Sudah diputus pengadilan dan sudah inkrah. Dan satu hal yang penting ya Bang Uya, dalam putusan pengadilan itu selain membatalkan status tersangka Peggy Setiawan tidak sah, membebaskan dari tahanan, segala tindakan penyidikan di kemudian hari selanjutnya sepanjang terkait penyidikan untuk pemohon itu ya dinyatakan tidak sah. Wow. Jadi sudah terkunci di situ, Bang Uya. Artinya Peggy Setiawan ini tidak akan diseret-seret lagi untuk kasus yang sama ini, Bang. Betul. Justru seharusnya saya berulang-ulang, kalau polisi mau serius mengusut kasus ini, usutlah dari hulu. Usutlah dari nol. Dari awal dulu. Dari awal. Rudiana. Betul. Kali ya di BAP ya. Iya. Ada CCTV dalam putusan pengadilan berdasarkan keterangan Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar bahwa saksi ya sudah mengecek CCTV di lokasi kejadian namun belum dibuka. Itu dalam putusan pengadilan. Kenapa itu belum dibuka? Harusnya kalau mau ngusut dari nol, kalau mau menangkap pelaku yang sebenarnya, kalau mau. Kalau nggak mau ya sudahlah penyidik. Kalau mau usut itu CCTV-nya dibuka. Nah, artinya pertanyaannya bukan bisa atau nggak bisa, mau atau nggak mau. Betul. Gitu kan? Polisi bisa itu pasti bisa lah ya. Iya, polisi itu pinter-pinter. Ini saya kasih pendapat begini tentang Peggy Setiawan. Saya sepakat bahwa polisi Indonesia dalam hal ini penyidik Polda Jawa Barat sebenarnya pinter. Cuma kenapa sampai dibatalkan? Karena memaksakan. Jadi gini, ini dunia terbuka, udah zaman teknologi informasi, netizen mengawal, masyarakat mengawal, channel Uya Kuya juga mengawal, kan itu. Artinya tidak bisa lagi sekarang ditutup-tutupi penyidikan, proses hukum ini tidak bisa lagi. Jadi ketika penyidikannya itu sudah memaksakan dan janggal, maka siap-siap terungkap di persidangan. Masih untung belum terungkap di pokok perkara. Bayangkan nanti kalau diperungkap di pokok perkara, bisa-bisa itu pelapornya Rudiana ketahuan itu. Ada keterangan-keterangan yang nanti tidak bisa jawab. Jangan-jangan Aep yang bersaksi yang katanya melihat si Peggy Setiawan ada di lokasi kejadian. Jangan-jangan Aep juga pelakunya ada di lokasi kejadian. Jangan-jangan Pak Rudiana juga, jangan-jangan ya Pak Rudiana juga tahu bahwa ini sebenarnya meninggal ini karena pembunuh. Terus kemudian diskenariokan seolah-olah kecelakaan lalu lintas. Jangan-jangan ya. Jangan-jangan Pak Rudiana tahu itu. Iya. Ada misalnya jangan-jangan. Makanya masih beruntung kau ketika ini selesai di pra-peradilan, tidak langsung dikuliti di pokok perkara. Bayangkan kalau di pokok perkara setiap saksi itu akan dicecar, dikuliti oleh penasihat hukum, oleh hakim, ya kan? Nah, kemudian jaksa, katakanlah jaksa yang menghadirkan, oke lah, melindungi saksi-saksi yang memberatkan terdakwa. Tetapi penasihat hukum yang banyak satu persatu akan menguliti saksi. Jadi masih beruntung kalau selesainya di pra-peradilan, sehingga memaksakan Peggy Setiawan jadi tersangka ini terbongkar akhirnya. Ternyata terbongkar ya Bang. Iya, kenapa saya katakan terbongkar? Karena dengan tidak
dipenuhinya, tidak ditempuhnya pemeriksaan Peggy Setiawan sebagai saksi, ya, maka ini seolah-olah ingin mempercepat, udah dipercepat aja dia tersangka, kan itu ditangkap. Nggak mikir bahwa meskipun kuli bangunan itu bisa berteriak. Bayangkan, mikir nggak tuh penyidik Polda kalau Peggy Setiawan itu saat konversi pers berteriak, kan mungkin nggak kepikir. Itu yang memancing masyarakat, kok Peggy Setiawan di konversi pers dengan penyidik pejabat Polda kok berani. Nah kan kalau sudah begitu itu kan masyarakat jadi berpikir jangan-jangan akhirnya terbukti jangan-jangannya. Jangan-jangan gitu ya. Nah, artinya selanjutnya polisi harus ngapain nih ke Rudiana ini, kan hulunya ya. Ya menurut saya sih sudahlah, periksalah Rudiana itu ya yang benar. Kemarin diperiksa katanya tidak ada pelanggaran. Sekarang periksalah yang benar gitu loh. Kemudian yang kedua, penyidik kalau mau periksa dari hulu ya. Buka tuh handphone, ada 6 handphone tuh dibuka. Ada CCTV itu dibuka. Nah, kemudian kemarin itu kan gini, polisi membuka hotline ya, Polda membuka hotline. Nah, ketika masyarakat memberikan masukan dari informasi netizen dan seterusnya, sepertinya kan tidak ditindaklanjuti secara serius karena sudah ada tersangka. Malah yang saya amati malah lebih sibuk mencari alat bukti yang kira-kira menguatkan Peggy Setiawan klien saya sebagai tersangka, kan itu. Sekarang tersangkanya sudah lepas, berarti kan nol nih, nol informasi, nggak ada orang. Ya sudah, terima tuh masukan-masukan dari netizen, dari YouTuber, dari semua konten kreator, masukan-masukan terima tuh, kemudian tindak lanjuti, kan gitu. Karena sekarang tidak ada lagi DPO yang ketangkap, jadi harus dicari tuh DPO yang sebenarnya. Tapi untuk mengetahui apakah DPO sebenarnya atau tidak, 3 orang itu ada atau tidak ya, makanya harus diusut mulai dari nol, Bang Uya. Iya. Gitu. Jadi intinya sebetulnya kemungkinan cuma 2 nih. DPO, 3 DPO atau mungkin dulu ada 2 DPO lain, ada 5 yang dulu sempat disebut di tahun 2016 itu. DPO itu benar-benar ada, dan artinya kalau ada emang harus dicari lagi Peggy Setiawannya yang asli ya kan, alias Peron itu, atau memang jangan-jangan DPO itu sebetulnya tidak perlu ada gitu ya. Ya, makanya kan ini, kalau saya baca dari BAP-nya Rudiana ya, itu di nomor 5 itu DPO itu termasuk 11 ya, 8 pelaku jadi totalnya 11. Itu muncul dari keterangan Rudiana loh, Bang ya. Nah, pertanyaannya, Rudiana ya tahu dari mana? Ya, ketika laporan langsung menyatakan pelakunya itu, menerangkan pelakunya itu adalah 11 orang itu, termasuk 3 DPO itu. Nah, apakah dia menginterogasi siapa? Lah, kan simple, menginterogasi siapa? Sudirman. Ya ditanya Sudirmannya, kalau mau diselidiki lebih detail. Yang interogasi Jaya, ya ditanya Jayanya. Ya ketemu kalau dilakukan benar-benar. Artinya begini, PR buat Polri itu pertama, ya kalau mau menyelidiki benar-benar, mengusut tuntas kasus Vina benar-benar, pertama ya selidiki ya keterangan Rudiana itu mengaku menerangkan bahwa ada 11 pelaku pada halaman 5 BAP-nya itu dari mana? Sampai muncul 11 orang, termasuk 3 DPO, Andi, Dani, dan Peggy alias Peron. Semuanya tinggal di Banjarwangun, Kecamatan Mundu, tidak di Kepongpongan seperti Peggy kan Kepongpongan. Nah, kalau Rudiana menerangkan misalnya dari Jaya atau dari Sudirman, terserahlah dari siapa, kejar lagi itu, bener nggak mengatakan seperti itu ke Rudiana saat diintegrasi, kan gitu, sebelum dilimpahkan ke Polres, ke Reskrim, kan gitu, ketahuan nanti, sehingga akan muncul lah DPO ini bener atau tidak. Jadi ada 2, pelaku yang sebenarnya siapa, kemudian DPO ini bener atau tidak, kan gitu. Iya. Oke. Dan artinya sekarang langkah hukum selanjutnya apa nih akan dilakukan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan? Kami dari kuasa hukum Peggy Setiawan ini, Bang Uya, setelah melihat amar putusan, itu amar putusan pra peradilan, memang belum ada yang namanya menetapkan ganti kerugian. Nah, kalau pemulihan nama baik memang termuat di dalam amar putusan, sehingga memulihkan nama baik itu menjadi kewajiban termohon. Dalam hal ini Polda Jawa Barat yaitu harus memulihkan nama baik Peggy. Teknisnya adalah kalau penyidik Polda dulu pernah mengumumkan
Peggy Setiawan ini adalah tersangka dengan segala tindak-tindakan pidananya kan itu. Iya. Nah, dengan peran-perannya maka penyidik Polda Jawa Barat juga harus mengumumkan bahwa Peggy Setiawan berdasarkan putusan pengadilan pra peradilan ini ya, bahwa dia bukanlah tersangka sebagaimana yang dulu pernah dia umumkan. Harus tuh untuk memulihkan nama baik Peggy Setiawan. Dan Polda Jabar harus meminta maaf juga secara khusus. Betul, harus meminta maaf dong. Dalam hal ini siapa? Kapolda kah atau Dirreskrim atau apa, siapa ya? Ya harusnya sih pimpinan tertinggi ya, Bapak Kapolda harusnya. Nah, Iya. kan pimpinan tertingginya kan Kapolda kan kalau Polda Jawa Barat. Iya. Nah, Iya, kemudian yang kedua ya, ganti kerugian. Ganti kerugian ini ya, kami lagi bicarakan dengan tim penasihat hukum Peggy Setiawan. Ya, rencananya itu ada 2 ganti kerugian yang mau digugat. Satu kerugian iya. material, yang kedua imaterial. Nah, Imaterial. Oke, material gimana? itu atas ditahannya, akibat ditahannya Peggy Setiawan, ditangkap dan ditahannya Peggy Iya. Setiawan, maka dalam kurun waktu 2 bulan lebih ini Peggy Setiawan kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Jadi kalau Peggy Setiawan ini berpenghasilan sebulan buruh ini misalnya ya 5 juta misalnya kan. Nah, maka kali 2 bulan sekian. Itu realistis perhitungannya kan. Nah, realistis banget. kemudian yang kedua ada sepeda motor yang disita sejak 2016. Belum ada kabar ya. Belum ada kabar itu ya. Maka bisa saja nanti kami menuntut agar penyidik itu membayar uang sewa sepeda motor itu. Selama 8 tahun. Selama 8 tahun. Jadi kalau kita ilustrasikan atau kita hitung misalnya per hari uang sewa itu 30.000 saja. Ya. Kali 365 hari kali 8 tahun. Kalau di total itu kurang lebih 80 jutaan lah, 87 jutaan. Satu motor kali 2 motor. Ada motor pamannya Peggy kan? Iya, sama pamannya Peggy kan berat juga untuk menggugat. Ini kan begini ya. Coba dia dibalik. Kalau motor itu yang disita dengan tanpa dasar itu milik anaknya penyidik, coba terima nggak kira-kira penyidik bapaknya tuh? Ya sudah, jangan dikira kalau kemudian anak kuli bangunan yang ditangkap, anak kuli bangunan yang dipaksakan untuk tersangka, jangan dikira diam saja. Sekarang ini zaman teknologi informasi, zaman terbuka, teriak saja masyarakat netizen udah pinter-pinter Pak. Iya benar. Iya. Nah, jadi kembali itu uang ganti kerugian imaterial material ya dari ganti rugi sewa motor itu material. Nah, jadi materialnya itu ya gaji kehilangan penghasilan yang hilang dengan uang sewa motor itu material. Nah, imaterialnya penyidik Polda Jawa Barat dalam jawabannya di pra peradilan itu membacakan hasil pemeriksaan psikologis yang katanya hasil pemeriksaan psikologis Peggy Setiawan ini suka berbohong kalau menjawab garuk-garuk kepala kan gitu ya. Itu berbohong, cenderung melakukan kan begitu, cenderung melakukan tindak pidana kejahatan. Intinya dari hasil pemeriksaan intinya Bang, dari hasil pemeriksaan psikologis itu ya agar pantas bahwa Peggy ini pembunuh kan gitu Bang. Nah, sehingga atas jawaban-jawaban itu yang di live disiarkan secara langsung oleh beberapa stasiun TV nasional, maka Peggy ini merasa malu, merasa difitnah, ya, merasa disudutkan seolah-olah Peggy ini orang yang tidak baik. Itu berakibat malu baik bagi Peggy maupun bagi keluarga, sehingga sangat pantas kalau ada ganti rugi, tuntutan ganti rugi imaterial. Itu. Nah, berapa imaterial? Ya, imaterial itu ya tergantung lah, bisa 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar, bisa-bisa saja kan. Itu. Oleh karenanya baik material maupun imaterial nanti akan kami matangkan dengan tim penasihat hukum Peggy Setiawan. Itu langkah selanjutnya. Terus kemudian yang kemudian yang selanjutnya dari sisi pidana. Tadi juga Peggy Setiawan saya bacakan mengenai kesaksian Aep ya, yang tertuang dalam jawaban penyidik pada saat menjawab permohonan kami di pra peradilan. Satu Sudirman yang mengaku bahwa pada saat kejadian Peggy Setiawan katanya datang ke lokasi menggunakan sepeda motor warna pink. Dijawab oleh si
Pegi Setiawan tadi ya, bahwa bohong itu karena sudah lama motor Smash Pink itu rusak ya, sejak iya udah lama sehingga tidak jalan ya, artinya sebelum Agustus sudah rusak ya, sejak Mei juga udah rusak. Nah kemudian motor itu sudah dirubah warnanya sejak Januari 2016. Jadi kalau keterangan Sudirman 27 Agustus 2016 datang menggunakan sepeda motor warna pink, ya jelas bohong karena sejak Januari 2016 motor itu warnanya sudah dirubah. Iya, biru kuning. Itu. Kemudian Aep. Nah, Aep juga mengatakan Pegi Setiawan berada di lokasi. Dijawab, ditantang tadi tuh oleh Pegi Setiawan. Aep, ayo ketemu saya katanya. Buktikan, ayo kita berdebat gentle, jangan pengecut. Itu. Nah, jadi bohong yang diterangkan oleh Aep. Oleh karenanya, ya sudah terbukti bahwa tersangka Pegi Setiawan ini dinyatakan batal, berarti tidak terbukti ya, tidak terlibat. Ya sudah diputus pra peradilan ya, bukan pelakunya kan ya, bukan tersangkanya ya, maka kami yang kedua ini berusaha akan mempertimbangkan melaporkan Aep dan Sudirman ke Mabes Polri atas tuduhan ya memberikan laporan palsu ya atau keterangan palsu di penyidik. Dan gitu. Aep sampai sekarang keberadaannya lagi nggak tahu di mana ya berarti ya? Aep ini nggak tahu kemana, makanya melalui Bang Uya ini ya, Aep ya, dimanapun Anda bersembunyi, ya, ingat ya, Anda tidak akan tenang. Anda harus pertanggungjawabkan omongan-omongan Anda, kesaksian-kesaksian Anda yang menyudutkan Pegi Setiawan. Karena ini Aep kan sumbernya nih kan? Iya, sumbernya itu Aep. Kalau bagi Pegi Setiawan ya, Aep, Sudirman ya. Dan pemicu awalnya ya pelapornya itu Rudiana. Sehingga klien kami jadi dicari-cari kan gitu. Iya. Itu. Dan artinya Rudiana sendiri bagaimana, Bang? Siapa Rudiana? Iya, menurut Abang. Ya, Rudiana ini kan sudah diperiksa oleh Propam katanya sama Irwasum Propam, tapi kan hasilnya katanya tidak ada pelanggaran. Ya dievaluasi lagi lah Pak Kadif Propam, Pak Irwasum, masa sih nggak ada pelanggaran? Kami yang di luar saja bisa menganalisa ketika ketika dalam BAP-nya. Ya, ketika dalam BAP-nya Pak Rudiana langsung menjelaskan nama 11 pelaku dan jawabannya itu langsung menjelaskan nama pelaku. Coba kalau jawabannya gini, berdasarkan interogasi saya terhadap tersangka terhadap si A, muncul nama-nama ini pelakunya. Nah, itu masih masuk akal tuh, ya. Tapi kalau jawabannya langsung, penyidiknya menanyakan, pemeriksanya menanyakan siapa, tahukah identitasnya? Disebutkan semua 11 bla 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 bla. Nah, ini kan dipertanyakan dari mana? Nah, itu saja kan menurut saya ya, itu sudah secara prosedur ya sudah diragukan lah ya, Pak. Sudah diragukan. Kenapa? Karena kalau dia ini mengatakan seperti itu, harusnya si Rudi ini harusnya berada di TKP, Pak. Harusnya melihat langsung kejadiannya. Kan ini bertentangan dengan kesaksian dia yang sebelumnya, bahwa dia itu tidak mengetahui kejadian itu, dia berada di rumah, dikabari si anaknya itu Eki sudah berada di RSUD Gunung Jati, Pak. Lalu bagaimana jadinya, bagaimana ceritanya? Kemudian dalam BAP dia menjelaskan pelakunya ada 11. Kayak tahu aja ini orang. Takkan ada lagi lelaki seperti dirimu. Takkan ada lagi ruang hatiku hanya untukmu. Nah, kalau RT Pasren gimana, Pak? Ya, RT Pasren itu kan dalam kesaksiannya itu bahwa ia tidak mengakui 5 terpidana dan 4 saksi ya itu tidur di rumahnya, sehingga karena Pak RT tidak mengakui itulah dalam kesaksiannya itu, maka hakim berkeyakinan bahwa 5 terpidana ini berada di TKP kan gitu. Nah, jadi kembali lagi, kalau kasus ini diusut dari nol ya, sejak awal diusut
dicari pelaku yang sebenarnya, siapa DPO yang sebenarnya, maka kesaksian RT itu akan terbongkar. Apakah kesaksiannya itu benar atau tidak, itu akan terbongkar. Jadi kalau hanya RT saja yang dikejar, saya rasa susah. Karena RT pasti berpatokan kepada putusan pengadilan. Penyidik kalau melaporkan RT berpatokan kepada putusan pengadilan. Siapa yang bisa membandingkan bahwa Pak RT itu bohong? Hanya 4 saksi yang di luar, ya, yaitu Okta, Pram dan seterusnya, itu dan kawan-kawan, ya. Itu kan tetap Pak RT masih bertahan sesuai dengan kesaksiannya di pengadilan, sehingga untuk menjeratnya ini masih agak susah, kan itu. Tetapi ini kalau dibongkar semuanya, kalau disidik lagi dari hulu, kebongkar semuanya, maka akan kelihatan tuh siapa-siapa yang bersaksi bohong. Iya. Itu. Iya. Kamu ya. Oke, Bang. Dan ini berarti kalau kemarin kan tim psikolog yang melakukan uji psikologi terhadap Peggy, yang dibilang kata Peggy berbohong dengan gara-gara garuk kepala dan sebagainya. Tapi kan terkadang ternyata tidak terbukti di Prapit. Artinya tim psikolog yang kemarin memeriksa dia dengan bilang bahwa dia berbohong itu harus belajar kuliah lagi atau Bang? Atau harus belajar lagi Bang atau? Jadi gini, saya berpesan kepada para psikolog yang kemarin memeriksa Peggy. Janganlah keahlian Anda semua para psikolog, janganlah ya keterampilan Anda semua para psikolog ya dimanfaatkan untuk memenuhi ambisi untuk menyalahkan orang yang belum tentu melakukan perbuatan pidana. Ya, jangan. Setuju. Kalau itu terjadi dengan anak-anak Anda para psikolog, bagaimana? Makanya saya berdoa. Itu salah satunya itu waktu saya tanya itu psikolog ada loh yang dari daerah saya itu, dari Indramayu itu. Perempuan yang pakai kerudung. Terlepas itu namanya siapa, saya berdoa, kami semua berdoa. Masyarakat Indonesia juga saya yakin setuju dengan doa saya. Apa? Semoga nasib Peggy Setiawan seperti ini nanti dialami juga oleh anaknya para psikolog yang kemarin memeriksa untuk memenuhi hasrat ambisi penyidik Polda Jawa Barat. Amin. Ya, jadi setuju Bang, setuju. Ada Abang nggak tanya tuh psikolog itu kuliah di mana Bang, mungkin biar membawa kita bisa tahu juga backgroundnya kuliah di mana gitu ya. Ya, kurang tahu. Cuma memang psikolog itu kemarin dari Bandung ya. Kalau tidak salah, nah cuma ada yang bincang-bincang dengan saya ya, psikolog itu ada yang mengakunya itu, Pak saya juga orang Indramayu kan gitu ya. Lah saya orang Indramayu saya bilang kan. Nah itu artinya kan sangat disayangkan tuh ya. Kalau bukan orang psikolog itu saja, seharusnya semua psikolog itu janganlah keahliannya itu kemudian ya digunakan untuk memenuhi hasrat ambisi orang yang niatnya tidak baik. Ya setuju. Anak saya kan juga cinta kuliah psikologi Bang, tapi saya selalu mengajarkan sama dia bahwa harus memakai etika dan juga memegang teguh etika profesional dia dalam nanti bekerja nantinya Bang. Iya. Ya, setuju, Bang, ya? Kan begini, masa sih dari hasil pemeriksaan psikologi tidak ada hal baiknya sedikit pun yang dibacakan negatif semua. Itu pertanyaannya Bang. Itu emang yang kenapa saya mendoakan agak mudah-mudahan ini nasib Peggy Setiawan ini dialami juga oleh anak psikolog, karena yang dibacakan dalam jawaban pra peradilan oleh penyidik Polda Jawa Barat di sidang pra peradilan kemarin ya, itu semuanya negatif. Masa nggak ada positifnya? Peggy Setiawan udah gitu salah lagi Bang ya. Iya, Peggy Setiawan ini tadi diwawancarai juga kan kelihatan dia orangnya agamis ya. Itu keluar dari tahanan aja bawa tasbih tuh, Pak. Itu Peggy Setiawan itu. Dia rajin sholatnya. Kemudian ngomong juga sopan. Masa sih semuanya hal negatif? Itulah kenapa saya mengatakan jangan ya keahliannya itu ya digunakan untuk memenuhi ya hasrat atau ambisi orang yang mau mencelakai orang, mau menghukum orang dengan dasar yang belum jelas, kan itu. Oke lah psikolog memang tidak paham, tidak ngerti.
orang ini ya karena berada dalam penguasaan penyidik, maka mungkin percaya saja bahwa ini pelaku tindak pidana ya. Tapi saya yakin psikolog ini punya hati nurani ya. Terangkan saja hasil pemeriksaan yang sebenarnya. Masa sih tidak ada positifnya, negatif semua? Iya, dan terbukti Peggy Setiawan tidak bersalah juga di Prapit kan? Tidak ada bukti kan, Bang? Yang dia tidak terbukti berarti ilmu psikolog itu sama kayak penyidik, memaksakan, Makanya harus kuliah mencocok-cocokkan. lagi kan? Harus belajar lagi apa enggak? Harus dipertanyakan enggak gitu kan? Saya yakin sebenarnya psikolog Ilmu ini mereka, sudah mempunyai keahlian yang mumpuni, yang kompeten. Iya. Hanya saja kembali nih ya, moral dan hati nurani ya. Kalau punya moral, kalau hati nuraninya mengikuti hati nurani sebagai seorang manusia apalagi perempuan yang hatinya sangat sensitif, sangat mencintai anak kan gitu ya. Harusnya ya itu menjadi rem ya bagi para psikolog itu agar jangan terlalu memenuhi keinginan penyidik yang untuk melengkapi bahwa ini pembunuh gitu loh. Janganlah. Iya. Itu bahaya, dosa. Siap. Itu Siap. saya sih nggak tahu masuk neraka atau tidak, tapi saya cukup mendoakan mudah-mudahan nasib Peggy Setiawan ini dialami oleh anaknya para psikolog yang memeriksa Peggy Setiawan kemarin. Ini perlu diaminin sama seluruh masyarakat Indonesia nggak nih? Insya Allah saya statement itu sudah pernah saya sampaikan waktu di depan ini pengadilan dan itu diamini sampai ratusan ribu. Oke, kalau misalnya ada pemirsa di sini yang pengen aminin, tulis di komen ya. Kita lihat ada berapa amin. Iya. Iyalah Bang. Ya, Jadi Bang Tony sukses selalu Bang. baik. Jadi gimana Bang? Ada pesan lagi Bang? Ya, saya berpesan kepada penyidik dalam hal ini penyidik Polda Jawa Barat terkait kasus Pina Eki ini ya. Kalau mau ditindaklanjuti lagi dan memang harus tindaklanjuti lagi karena ada DPO kan. Iya dong. Yang benar dong. Yang belum ketangkep. Ya, yang profesional, kedepankan scientific crime investigation ya, metodenya itu. Kemudian saya berpesan kepada Bapak Kapolda Jawa Barat. Bang Uya, Bapak Kapolda Jawa Barat ini orang hebat loh, Pak. Pak Irjen. Jadi Kapolda pasti Iya, hebat. Pak Wiyagus ini orang hebat. Dia punya integritas. Ya. Karena dia pernah mantan penyidik KPK. Iya. Dan selama ini saya belum pernah mendengar statement Bapak Kapolda Jawa Barat terkait kasus Pina Eki ini. Nah, Iya, padahal ditanganin di sana ya. ya, maka saya memohon kepada Bapak Kapolda selaku masyarakat, Pak, tolong tuntaskan kasus Pina Eki ini supaya terang benderang. Mulailah penyidikan dari nol, dari hulu, ya. Ada beberapa barang bukti yang bisa digali seperti CCTV dan 6 handphone. Dan saya yakin kalau Bapak Kapolda yang turun langsung, ya saya yakin ini terungkap. Bapak Kapolda jangan percaya sama anak buah Bapak di Reskrim ya, yang selama ini menangani kasus Peggy Setiawan saja itu dipatahkan di sidang pra peradilan, ya. Jadi Bapak Kapolda yang harus turun langsung menangani kasus ini. Saya yakin. Nggak perlu sampai Ya, saya yakin kalau Kapolri lah ya. Iya, saya yakin kalau Bapak Kapolda yang turun ya, beliau orang hebat, punya integritas, punya ilmu kriminologi ya. Saya yakin ini bisa tuntas. Siap. Oke. Siap Bang Tony. Bang Tony habis langsung ke Cirebon? Ya. Ini nanti bentar lagi pulang ke Cirebon sama Peggy karena di Cirebon sudah pada menanti. Siap. Sehat Bang. Sukses selalu. Oke. Sehat-sehat. Salam buat teman-teman yang lain ya Bang. Baik. Hati-hati di jalan Bang. Oke, Hati-hati, Bang. sukses Bang Uya semuanya dan timnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaulah cinta pertama di hidupku, kan abadi di dalam hatiku. Jangan pernah kau ragukan diriku, oh sayang.